Ini jumlah DPKTB-nya di TPS 25 tersebut 33 orang yang mulia. Kemarin saya langsung konfirmasi bahwa wilayah kami ini kan di pedesaan yang mulia. Kami bisa memastikan bahwa dari 7 panitia KPPS itu mengetahui satu sama lainnya, sehingga kecil kemungkinan pemilih yang berada di luar domisilinya itu menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ya, untuk satu TPS ini? Ya. Satu TPS ini 33 orang? DPKTB-nya berjumlah 33 orang. 33 orang. Tapi tidak bisa dipastikan apakah memang mereka sesuai antara tempatnya memilih dan alamat KTP-nya? Bisa dipastikan yang mulia. Dipastikan di 30, bisa dipastikan 33 ini. 33 orang ini adalah warga sekitar TPS 25. Ya. Tadi saya ajukan pertanyaan sama, apakah ada instruksi atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi dibolehkannya pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di luar alamat KTP-nya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Baiklah ya, cukup. Ada, silakan. Ibu Maria dulu. Silakan. Terima kasih, Ketua. Berapa DPKTB yang Anda sebutkan tadi? Seluruhnya? Kabupaten yang mulia. Iya. 13.068. 13.068. Karena di dalam permohonan pemohon di sini dituliskan Kabupaten Banyuwangi 10.361. Betul yang mulia. Betul. Jadi yang betul adalah data di kami 13.068. Iya, 13.068 itu di berapa TPS di Kabupaten Anda? Jumlahnya? TPS 3.139 TPS yang mulia. Jadi kira-kira kalau itu dibagi rata-rata berapa? 4 yang mulia. 4. Tapi di TPS 25 itu ada 33 orang. Ya. Itu saya sampel yang paling banyak untuk di Desa Kedung Rejo. Ya. Oke. Ya, makasih. Pak Trialis, Pak Wahid, silakan. Iya, saudara saksi Edi Saiful Anwar ya. Iya, yang mulia. Untuk klarifikasi tadi disebut bahwa di TPS 25 Desa Kedung Rejo ya, yang itu mulia. ada 33 menggunakan DPKTB. Betul yang mulia. Di keterangan pemohon itu ada 800. Itu satu desa. Saya menyebutkan tadi kan satu TPS. Ya. Contohnya di TPS 25. Di Desa Kedung Rejo memang pemohon menyebutkan 800 DPKTB-nya. Total DPKTB Desa Kedung Rejo di data kami menurut fakta yang kami punya berjumlah 600 yang mulia. Jadi tidak 800. 600 yang mulia. Baik. Saudara saksi, ya, yang mulia. Edi Saiful Anwar ya. Yep. Ini berkaitan dengan rekomendasi KPU Provinsi nomor 389 yang sudah saudara jelaskan tadi. Ya, ada 13.068 pemilih. Di sini pemohon, ya saudara saksi, pemohon dan tentu juga akan membuktikan tidak hanya secara tertulis tapi juga dengan mendatangkan para saksi. Di sini dinyatakan bahwa rekomendasi di atas tidak pernah dilaksanakan oleh termohon sampai saat ini. Saya ingin ketegasan saudara sekali lagi, bagaimana sebenarnya? Kami menjawab rekomendasi itu dengan melakukan klarifikasi secara berjenjang itu yang mulia. Jadi kami telah melaksanakan itu. Kami meminta masing-masing KPPS itu dirapatkan di balai desa. Saksinya itu PPS mengundang hadirkan KPPS untuk melakukan klarifikasi bahwa apakah penggunaan DPKTB itu sesuai dengan aturan yang mulia. Seperti itu. Kami belum melakukan verifikasi secara administratif dengan pembukaan kotak suara yang mulia. Klarifikasi yang saudara lakukan itu dengan juga melibatkan saksi-saksi?
Saksi kita hadirkan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Waktu di tingkat kabupaten, saksi kedua pasangan calon hadir. Hadir, Yang Mulia. Bagaimana sikap kedua saksi pasangan calon ini? Sikap dari saksi nomor 1 tidak mau menandatangani berita acara klarifikasi tersebut, Yang Mulia. Alasannya? Ya, alasannya ini saya menggunakan hak saya untuk tidak menandatanganinya, seperti itu, Yang Mulia. Apakah waktu itu saksi pasangan calon nomor 1 yang tidak mau mendatangani itu juga membuat pernyataan keberatan dalam berita acara? Itu disampaikan di rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuwangi. Jadi beda. Yang saya sebutkan tadi adalah proses jawaban kami terhadap rekomendasi Bawaslu itu. Yang saya tanya di tingkat kabupaten, ya, apakah saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan keberatan? Menyatakan keberatan di rekapitulasi perhitungan suara, Yang Mulia. Jadi ada ya keberatan ada, Yang itu Mulia. ya? Betul, ada. Jadi jangan lari-lari. Siap, Yang Mulia. Pokoknya kita ingin mengungkap fakta. Siap, Yang Mulia. Ya, kalau ditanya itu ya sesuai dengan apa pertanyaan itu yang dijawab. Ya. Jadi tadi saudara mengatakan telah melakukan cross check, ya, sesuai dengan perintah Bawaslu secara berjenjang. Tapi itu sempat membuka kotak suara nggak? Belum, Yang Mulia. Belum. Belum. Alasannya? Alasannya seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa di Banyuwangi ini kan daerah pedesaan, satu sama lain saling mengenal, sehingga kami yakin bahwa KPPS itu tahu persis apa yang terjadi di TPS-nya tersebut. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada? Ya, silakan. Saudara saksi, Ya, Yang Mulia. Edi Saiful Anwar, ya. Siap. Ada enggak tindak pidana yang diproses di kabupaten Anda? Setahu saya tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Mohon maaf, kembali kepada saudara Sein tadi. Mohon maaf sedikit ya. Tadi ada kan satu orang yang Yang Mulia. Itu tentang tindak pidana apa? Jadi perlu saya jelaskan terkait dengan tindak pidana. Saat itu ada salah satu orang yang memberikan selebaran pada saat masa hari tenang. Bukan, begitu? Ya, bukan terkait dengan money Tunggu politik, dulu, Yang Mulia. ada menyebarkan selebaran pada saat hari tenang, ya? Itu urusan lain, oke. Ya. Sedikit lagi ke saudara, itu selebaran itu atas laporan atau atas temuan Bawaslu? Itu atas laporan. Oh, atas laporan. Laporan tentu pihak yang satunya, ya? Ya. Atau yang kedua-duanya melapor? Itu ada salah satu pihak yang melapor, Yang Mulia. Apa sih isinya selebaran itu, mungkin Anda tahu? Kaitannya, Ini artinya pokok-pokoknya sajalah. pokoknya di sana ya ada sebuah ajakan ke pasangan calon tertentu. Gitu. Tidak sah 17. Ya. Itu surat 175 itu, surat edaran KPU Kota itu. Siap, Yang Mulia. Intinya apa? Apa ada di situ? Ada, Yang Mulia. Coba saudara bacakan intinya. Intinya saja. Sesuai dengan mohon izin, Yang Mulia. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 pasal 11, dalam rangka melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK, disampaikan agar KPPS melayani pemilih daftar pemilih khusus tambahan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT atau RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor sebagaimana diatur dalam pasal 11, Yang Mulia. Identitas lain adalah nomor 2, identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh kelurahan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing seperti kartu keluarga, resi, atau surat keterangan domisili tempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28, Yang Mulia. Dan nomor 3 adalah memberikan suara di TPS pukul 12.00 sampai dengan 13.00, Yang Mulia. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Ketua, Yang Mulia. Apakah ada data di situ
berapa yang menggunakan resi atau daftar penduduk sementara resi untuk KTP berapa? Tidak ada yang mulia. Tidak ada data. Tidak ada. Yang menggunakan surat keterangan domisili? Tidak ada yang mulia. Juga tidak ada. Jadi itu baik yang menggunakan KTP, domisili, resi maupun paspor. Paspor itu semua ada di dalam kotak C7 yang mulia. Jadi ada semua dalam DPKTB itu. Iya, yang mulia. Ya, DPKTB. Nah, dari pencermatan, apakah saudara juga menerima rekomendasi dari Bawaslu mengenai pencermatan? Siap, iya yang mulia. Menerima. Apakah dari pencermatan saudara ditemukan pemilih yang menggunakan di 2 tempat? Jadi begini yang mulia, bahwa kami memang menerima rekomendasi dari Panwas dan Bawaslu yang mulia. Nah, untuk rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya, memang ditemukan satu pemilih atas nama Muhammad Arif di TPS 27 Jagir, Wonokromo yang mulia. Dan itu sudah dilakukan PSU yang mulia. Tapi terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, tidak ditemukan adanya pemilih yang diajukan oleh para saksi itu diabaikan oleh pihak KPU, bahkan tidak menghiraukan. Bagaimana tanggapan saudara? Yang terjadi sebetulnya bagaimana? Sebagaimana saya bacakan tadi yang mulia, peristiwa yang terjadi pada saat rekapitulasi di Kota Surabaya itu juga kami catat melalui form DB2 kejadian khusus yang mulia. Nah, dalam realitanya beberapa dalil pemohon yang dalil saksi pemohon yang menyatakan bahwa keberatan yang bersangkutan di tingkat kecamatan tersebut tidak ditindaklanjuti tidak benar, karena memang tidak pernah diucapkan pada saat kecamatan tersebut membacakan rekapitnya yang mulia. Sebagaimana saya bacakan tadi, kebanyakan adalah meminta melakukan pembetulan, dilakukan paraf, dan diminta untuk ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya yang mulia. Baik. Satu penegasan lagi mengenai rekomendasi Bawaslu. Siap yang mulia. Ya. Apa betul Bawaslu merekomendasikan agar melakukan penelitian ulang di PKTB di 136 TPS? Panwaslu Kota Surabaya yang mulia, iya. Betul? Betul yang mulia. Untuk melakukan penelitian di 24 kecamatan. Siap yang mulia, Panwaslu Kota Surabaya. Betul ya? Iya. Menurut pemohon, KPU tidak melakukan penelitian itu. Bagaimana, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi sebetulnya adalah kalau misalkan memang kami tidak melakukan tersebut yang mulia, maka tanggal 19 Juli 2014 kami tidak akan menyerahkan laporan hasil penelitian dan pencermatan kepada Panwaslu Kota Surabaya yang mulia. Artinya perlu penegasan saudara, apa sudah melakukan penelitian apa belum? Sudah yang mulia. Itu yang penting jawabannya. Siap. Ya. Mulia. Jadi saudara menyatakan sudah melakukan penelitian. Siap. Di 136 TPS. Ingin klarifikasi bagaimana bentuk penelitian yang dilakukan? Jadi, antara lain, penelitian itu dilakukan karena di dalam rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya itu ada 2 kolom yang mulia. Kolom yang kolom pemilih terdaftar, di sisi kanannya adalah kolom di mana pemilih mencoblos atau menggunakan hak pilihnya. Ya. Kemudian yang dilakukan penelitian adalah kami meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan terhadap mengklarifikasi terhadap nama-nama tersebut kepada KPPS di tempat pemilih tersebut terdaftar ataupun memilih. Nah, kemudian dari hasil pencermatan tersebut kami memberikan pembandingan. Pembandingan yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan memang terdaftar atau tidak terdaftar pada DPT, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia menggunakan hak pilihnya yang mulia. Di situ yang mulia. Baik, artinya saudara secara tegas menyatakan sudah melakukan penelitian. Sudah yang mulia. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Siap. Antara pemohon dengan penyelenggara. Nanti kami akan menilai. Pertanyaan saya terakhir, kalau ternyata saudara tidak melakukan penelitian dan saudara katakan sudah melakukan penelitian, saudara siap bertanggung jawab dengan keterangannya? Siap yang mulia. Itu yang penting. Siap yang mulia. Ya? Oke, makasih. Ya, silakan. Saksi, sedikit lagi tambahan. DPT untuk Surabaya berapa? Kota DPT untuk Surabaya 2.017450 yang mulia.
Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih total 1.4. Ya, penegasan aja. Ya, terima kasih. Sedikit yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya ingin ketegasan saudara. Saudara sebagai anggota KPU Divisi Hukum ya. Siap yang mulia. Ketika rekapitulasi Anda hadir mulai dari awal sampai akhir? Ada yang mulia. Baik. Di dalam kejadian POM kejadian-kejadian khusus itu apakah ada dicatat bahwa saksi dari pasangan urut 1 ketika mengajukan keberatan, ketua KPU malah mengusir dia? Ya yang mulia. Melalui kesempatan ini izinkan kami menginformasikan atau memberikan keterangan bahwa sebenarnya bukan mengusir yang mulia, tapi memberikan peringatan. Mengancam untuk mengusir? Bukan mengancam, tapi memberikan peringatan, dan itu tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Surabaya. Apa peringatannya itu? Saudara kan hadir ya? Masih ingat apa peringatan yang disampaikan oleh ketua KPU? Mohon izin baca handphone boleh yang mulia? Silakan. Kalimatnya ada di situ soalnya. Silakan. Sebagai pimpinan sidang pleno, saya punya kewenangan untuk mengusir saksi pihak 1 jika cara penyampaiannya mengganggu ketertiban. Sebagai pimpinan sidang pleno, saya punya kewenangan untuk mengusir saksi pihak 1 jika cara penyampaiannya mengganggu ketertiban dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan dan patut. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, sebentar sedikit saja. Permintaan dari saksi nomor 1 pada saat itu apakah PSU atau hanya meng-cross-check data di PKTB itu? Atau PSU untuk seluruh kota Surabaya? Jadi begini yang mulia, pada saat proses tahapan rekap dilakukan, yang diminta adalah proses pelaksanaan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan pencermatan yang mulia. Hanya itu saja? Iya yang mulia. Jadi tidak ada yang secara spesifik PSU? Spesifik itu dituangkan oleh pihak pemohon, saksi pasangan calon nomor 1 melalui DB2, tertulis yang mulia. DB2? Iya yang mulia. Oh, secara tulisan, tapi secara lisan tidak ada? Tidak yang mulia. Secara lisan tidak. Baik, cukup dulu. Nurul Amalia. Baik yang mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Kedinding Tengah Sekolahan Dimasi nomor 34. Iya, Kedinding. Ini Sampang ya Pak ya? Bukan, Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, ada Kedinding Surabaya, Kedundung yang Sampang. Iya. Ya. Iya. Saudara anggota KPU ya? Iya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Yang akan saya sampaikan terkait dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, bahwa data yang diberikan oleh pemohon terkait dengan TPS-TPS yang ada di Surabaya sebagian tidak betul. Jadi saya bacakan contohnya, disebutkan bahwa di Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo ada yang diberatkan ada TPS 95, padahal di situ TPS maksimal 82, tidak ada TPS 95. Terus kemudian di Wiyung disebutkan bahwa ada keberatan di TPS Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, ada keberatan tentang data DPKTP di TPS 48. Sesungguhnya di Wiyung Babatan itu maksimal TPS-nya cuma 44. Jadi tidak ada TPS 48 itu? Tidak ada. Di Kecamatan Riung? Betul, di Kelurahan Babatan tidak ada. Terus yang lain lagi, saya bacakan bahwa di Sukomanunggal yang diminta di zona kewijenan itu, Sukomanunggal ini kelurahan atau kecamatan? Sukomanunggal ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa kelurahan zona kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di zona kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Kemudian juga di Tanjung Sari. Tanjung Sari TPS 26, 48, 28 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24. Jadi 26, 20, 28, 28, 26, 28 sama 46 tidak ada, maksimal 24. Maksimal 24. Ya. Terus kemudian di Putat Gede juga gitu.
yang diminta untuk PSU TPS 24, 48, 38, 45, 38. Padahal TPS maksimal di sana 13. Iya. Iya. Terus kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa ada perhitungan suara atau rekap dilakukan di tingkat TPS sebelum jam ketentuan atau dilakukan jam 11, yaitu pada TPS 55 di Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi pada saat itu saya pada posisi di sana. Jadi setelah saya mencoblos, saya keliling TPS 55 Wonokusumo, ya. Kecamatan Semampir. Jadi setelah saya nyoblos, saya keliling, kemudian ada telepon berita bahwa ada penghitungan suara di TPS 55 Wonokusumo. Saya langsung meluncur ke sana. Setelah saya datang ke sana, ternyata tidak ada yang namanya perhitungan. Jam berapa hitungan sebenarnya? Hitungan sesuai dengan jadwal setelah jam 1. Setelah jam 1. Iya. Jadi tidak ada perhitungan jam 11 itu. Pada saat itu saudara menyaksikan ada saksi dari pasangan nomor 1 di sana? Jadi begini, ketika saya datang, saya tidak ngomong kalau dari KPU, saya kayak misteri shopper gitu, saya cuma melihat. Saat itu saya melihat ada saksi dari pasangan nomor 1 sedang berdebat dengan ketua KPPS. Ternyata setelah saya tanya, setelah saksi pasangan nomor 1 pergi, ternyata begini ceritanya. Saat itu ada surat mandat yang disampaikan kepada KPPS itu atas nama bukan saksi yang datang, tapi atas nama saksi yang lain. Nah saat itu yang datang bukan saksi yang memberikan mandat saat malam hari itu. Datang di situ jam berapa saya datang situ? Pagi? Saya datang bukan pagi, sekitar jam 11. Jadi ketika saya diberitahu ada perhitungan, saya langsung meluncur ke sana. Iya. Nah, saat itu setelah saksi pergi, saya tanya ke KPPS-nya, ceritanya seperti apa? Jadi begitu. Surat rekomendasi atau mandat. Itu ternyata yang datang bukan orang yang dimaksud. Nah, setelah saya tanya konfirmasi, ternyata yang dimaksud itu tidak bisa hadir dan menggantikan saksi yang lain. Nah, saksi yang lain yang datang tersebut belum membawa surat mandat. Oleh karena itu, oleh KPPS tidak diperkenankan untuk menjadi saksi sebelum ada surat mandatnya. Seperti itu yang terjadi. Jadi datang pun jam 11, karena kalau dia datang jam 7 udah berdebat dari jam 7, karena jam 7 diharuskan hadir. Saya kurang tahu saksi datang jam berapa. Ketika saya datang jam 11 itu, kebetulan saksi sedang berdebat dengan KPPS dan meninggalkan tempat. Ketika saya tanya ke KPPS, katanya sedang mengambil surat mandat yang dimaksud. Seperti itu. Tapi pada saat itu pemungutan suara sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Iya, baik. Seperti itu. Si ada? Iya, jadi kemudian juga banyak data yang disajikan oleh pemohon itu kondisinya sesungguhnya tidak betul. Jadi seperti yang dicantumkan pada P2 lampiran itu ada yang lain itu sudah dibetulkan. Jadi sesungguhnya kondisinya di surat suara di C1 sudah dibetulkan dan sudah diparaf. Kemudian ada juga ini justru yang saya temukan adalah Tandes Banjar Sugian TPS 8. Ini ada surat suara dipergunakan 255. Padahal saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 255. Itu yang terjadi. Saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 55. Jadi C1 yang di scan pun itu sudah sempurna, tidak ada angka 255. C1 scanan. Apalagi C1 yang hologram. Seperti itu. Cukup ya? Terus kemudian banyak data yang lain yang juga ternyata sesungguhnya itu tidak ada. Jadi setelah saya cek di C1, contohnya apa itu? Contohnya, jadi setelah saya cek di C1, misalnya Kota Surabaya Karangpilang, ini untuk P4, TPS 10, data pemilih 12, ditulis pengguna 14, data pemilih KTP 12. Jadi setelah saya cek semuanya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak seperti yang dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi yang ditulis 00 memang ada kesalahan pengertian atau persepsi dari KPPS. KPPS ketika merekap menulis, mereka mengasumsikan bahwa yang namanya data itu kayak di PT sudah terpegang, sudah terdaftar. Nah ini kan yang
ditanya adalah data pemilih. Data pemilih yang menggunakan KTP atau DPKTB. Nah, DPKTB itu tidak ada datanya sebelum ada orang datang terus kemudian dicatat. Nah, itu yang salah pengertian di KPPS. Tapi setelah ketika rekap sudah dibetulkan. Jadi awal mencatat memang ada kesalahan rata-rata karena tidak ada data matengan yang diterima sehingga dia menulis nol semua. Baik. Jadi sudah cukuplah, bantahan satu persatu cukup disampaikan oleh pengacara dan lampirkan bukti, ya. Ya, tidak usah satu persatu. Kita bisa mengambil contoh saja, ya. Cukup dulu. Ya. Terima kasih. Baik, makasih. Ya. Cukup ya yang ini. Ya, selanjutnya Nanang Haromin. Ya. Siap yang mulia. Alamat di Serujo, Gang Banteng 2, nomor 2, Sidoarjo. Ya. Saudara anggota KPU Sidoarjo, ya? Betul, ya. Apa yang mau disampaikan? Singkat saja, ya? Iya, saya akan membantah dalil pemohon khususnya disampaikan oleh saksi. Mengenai apa? Saudara Purwanto kemarin di sidang pada tanggal 8 hari Jumat terkait dengan adanya DPKTB yang dianggap besar khususnya seperti yang dicontohkan di TPS 23 Kepukiriman. Ya, saya tanya saja. Berapa DPKTB di Sidoarjo? 27.060. 27.060 ya. DPT-nya berapa? DPT-nya 1.390.644. 644. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pengguna hak pilih 1029016. 029.016. Yang suara sah? Jumlah suara sah 1.015619. 619 ya. Tidak sahnya berapa? 13.397. 13.397. 397. Nah. 27.000 DPKTB ya. Ya. Apakah saudara pernah membuat surat edaran mengenai pemilih khusus tambahan ini? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah juga mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai DPKTB? Betul. Untuk mencermati? Betul. Apakah saudara melakukan pencermatan? Melakukan. Apa hasilnya? Atau apa yang ditemukan? Berapa hal yang kami lakukan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dari Bawaslu ini. Dimulai pada tanggal 21 Juli, kami mengumpulkan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Sidoarjo untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya mulai KPPS sampai PPS sampai PPK untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih pengguna DPKTB. Dari hasil pencermatan ini ada beberapa pernyataan, beberapa berita acara. 2.851 di tingkat KPPS, di tingkat PPS ada sekitar 349 dan tingkat PPK ada sekitar 18 yang menyatakan bahwa yang pertama bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan pemilih lebih dari satu kali. Yang kedua, tidak ada keberatan terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS sampai PPK. Tidak ada rekomendasi dari PPL dan juga Panwascam, dan ini juga hampir semua dihadiri oleh saksi, juga ada tanda tangan semua. Hitungan secara berapa per TPS ini rata-ratanya? TPS 2.851. Sudah ada hitungan per TPS-nya berapa? Dari 27.000 rata-ratanya? Ada tidak? Kalau hitungan DPKTB per TPS di Sidoarjo 10. Ya? Kalau 10, satu TPS rata-rata 10. Satu TPS rata-rata kalau di persentasenya kalau seluruh Kabupaten Sidoarjo 2,6%. 2,6% dari pemilih ya? Iya. Dari pemilih yang menggunakan hak pilih atau suara sah? Dari pemilih suara sah. Dari suara sah? Iya. 2,6%. Ya. Terus yang tadi yang satu TPS yang banyak sekali tadi diceritakan kemarin yang? Di TPS 23 di Kepukiriman, seperti yang disampaikan oleh Saudara Purwanto kemarin pada hari Jumat, yang menyebutkan kalau DPT di TPS tersebut sejumlah 260 dengan pengguna DPKTB-nya 130. Ini adalah tidak benar, karena sesungguhnya jumlah di DPT di TPS tersebut adalah 493 dengan pengguna DPKTB-nya 130. Dan ini sebenarnya sudah dikoreksi oleh Saudara Purwanto ketika ada sesi tanya jawab lebih lanjut dengan pihak termohon. Ya, kemarin sudah dikoreksi. Betul. Sudah dikoreksi. Jadi sekedar menegaskan aja Pak Yang Mulia, Bapak memang sesungguhnya kondisi di TPS
23 di Kepukiriman itu seperti itu. Mengapa DPKTB-nya besar? Karena memang daerah Kepukiriman ini adalah salah satu daerah pemukiman terpadat kedua di Kecamatan Waru dan juga daerah industri, di mana di sekitar situ banyak karyawan yang tinggal, dan secara otomatis mereka ketika menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala pada saat melakukan cross check atas rekomendasi Bawaslu, apakah ada daftar pemilih yang dalam form KPU itu yang tercatat nama-nama yang pemilih berdasarkan DPKTB? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada daftar pemilihnya? Ya, karena kita masih belum buka kotak suara pada waktu proses pencermatan dan klarifikasi itu. Tidak ada daftar pemilihnya? Kita masih kan dalam kotak semua untuk daftar. Jadi ya. Belum sempat ada pembukaan kotak? Iya, belum sempat pembukaan kotak. Selama ini pernah ada buka kotak untuk mengecek itu? Kami melakukan pembukaan kotak dilakukan pada hari Minggu kemarin, selesai pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Sekarang proses pembuktian masih berjalan, yang mulia. Oh, masih berjalan. Iya. Tapi sebelumnya belum ada. Itu dalam kaitan dengan persidangan di MK. Iya. Tapi atas rekomendasi Bawaslu tidak ada pengecekan. Kami sudah melakukan proses rekomendasi ini dengan melakukan pengecekan pencermatan terhadap pengguna DPKTB tersebut. Hanya itu saja. Iya. Tapi tidak mengecek dalam kotak suara. Belum sampai melakukan pembukaan suara. Baik, nanti kita lihat laporan akhirnya ya mengenai data-data DPKTB yang ada dalam setiap kotak. Siap. Baik, silakan. Saudara Nanang Haromin, siap, Anda pernah mendengar ada pelanggaran berbentuk mobilisasi atau intimidasi? Mendengar, yang mulia. Kapan Anda mendengar? Itu ketika kami mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan memang tidak ada terjadinya pelanggaran yang cukup bukti untuk dinyatakan itu sebagai pelanggaran administrasi. Anda mendengar justru dari pengawas? Betul, karena memang kami cuma sekedar info saja. Saya ingin urut sekarang. Pengawas itu menyatakan bahwa pelanggaran itu tidak terbukti begitu? Tidak terbukti, dan ini juga sudah disampaikan oleh Panwaslu ketika proses rekap di tingkat kabupaten pada tanggal 16 yang menyatakan kalau waktu itu saksi-saksi menyanyikan surat terkait dengan aduan terkait ada pelanggaran di Desa Kureksari tersebut, dan dinyatakan oleh Panwaslu bahwa itu tidak cukup bukti, dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Itu penting nanti untuk dilampirkan di terkait dengan KPU Sidoarjo. Yang kedua soal intimidasi. Betul, itu satu rangkaian yang mulia. Oh, satu rangkaian. Ya. Jadi dua hal itu dalam satu rangkaian dengan laporan dengan dua yang tuduhan sudah ditindaklanjuti oleh pengawas. Betul. Baik, nanti dilampirkan aja ya. Sudah dilampirkan ini. Oh, sudah ya. Sudah dijawaban sudah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, belum buka bukti soalnya. Makasih. Baik, cukup ya. Terima kasih. Ya, masih ada dari Pak Aswanto, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Nanang ya. Saya mau kembali ke TPS 23. Betul. TPS 23 DPT-nya 493. Pengguna hak pilih berapa? Jumlah DPT 493, pemilih DKTP-nya 130, pemilih dari DPT 260. Jadi pengguna hak pilih 390. 390. Nah, apakah DPKTB itu memang sudah ada daftarnya sebelum dilakukan pemilihan? Belum. Belum. Nah, kalau begitu dari mana saudara mengambil kertas suara? Aturannya kan kertas suara itu jumlah DPT plus 2%. Berarti kalau 493 itu kalau 2% kan 9,86. Ya 10 mungkin ya. Lalu iya, kenapa ini kita berandai. Andai kata yang terdaftar di DPT itu semua hadir untuk memberi hak suaranya, berarti
kertas suara yang siap di situ melebihi dari yang semestinya. Karena semestinya kertas suara yang siap itu adalah 493 plus 10 gitu ya. Dari mana diambilkan kertas suara? Untuk pelaksanaan pemungutan suara, kami mengutamakan adalah menggunakan DPT. Jadi kita utamakan dulu DPT sampai jam 12, kita pastikan semua untuk DPT sudah memenuhi hak pilihnya. Dan kemudian kita juga mempersilakan kalau sudah jam 12 untuk pengguna DPKTP. Tapi juga memperhitungkan dengan ketersediaan surat suara. Jadi kalau memang surat suara sudah habis, nanti bisa dipersilakan ke TPS. Tapi ini surat suara yang digunakan untuk DPKTB itu kan 130 ya? Betul. Ya. Saya ingin ketegasan saudara tadi. Walaupun Pak Ketua sudah menanyakan tadi, yang saudara maksud pencermatan itu sebagai pelaksanaan dari rekomendasi Bawaslu adalah apakah saudara mengecek semua dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak suara atau kami belum sempat melakukan pencermatan di kotak suara karena waktu itu di Kabupaten Sidoarjo untuk belum pencermatan melakukan. itu dokumen apa sebenarnya yang harus dicermati? Kami meminta klarifikasi kepada jajaran. Di surat itu kan rekomendasi itu kan saudara diminta untuk melakukan pencermatan. Yang diminta untuk dicermati itu dokumen apa saja? AT PPP C7 karena itu masih di kotak. C7 itu kan di dalam kotak. Betul. Terus sementara kami belum. Apalagi yang diminta untuk dicermati? AT PPP. Terus dan C7 dan juga C1 yang asli hologram. Itu kan semua dalam kotak. Dalam kotak. Lalu apa yang saudara cermati? Tadi saudara menjelaskan bahwa sudah melakukan pencermatan. Dari hasil pencermatan ini kami... saya tanya, apa yang saudara cermati? Daftar apa yang saudara sudah cermati? Surat pernyataan dari... yang diminta itu kan tadi dokumen-dokumen mengenai pemilu itu. Mulai dari C7 dan sebagainya, itu kan semua dalam kotak. Betul. Dan saudara belum pernah membuka kotak. Betul. Lalu saudara tadi mengatakan bahwa kami sudah melakukan rekomendasi Bawaslu bersifat pencermatan. Ya. Pertanyaan saya minta saudara jawab singkat. Dokumen apa yang saudara sudah cermati? Berdasarkan petunjuk dari KPU, kita untuk melakukan pencermatan itu dengan melakukan klarifikasi kepada KPPS, PPS. Cukup. Ya. Makasih. Ya, saya kira sudah jelas. Ya, cukup dulu ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, makasih. Ya, Toto Haryono. Ya, Yang Mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Jalan Kendali Sodo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam pemilu sebagai apa? Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang, Yang Mulia. KPU Kabupaten Malang ya. Anggota KPU Kabupaten Malang. Nah, terus apa yang mau disampaikan? Silakan, singkat saja. Kami ingin membantah dalil pemohon. Yang menyatakan bahwa di Kabupaten Malang ada pengerahan massa untuk memilih salah satu pasangan tertentu. Kami membantah bahwa tidak ada pengerahan massa dan kami tidak. Ini saya tanya saja lebih konkret. Pada saat pemungutan suara, saudara bertugas memantau. Ya, Yang Mulia. Di kecamatan apa? Di Kecamatan Kromengan, Yang Mulia. Satu kecamatan? Ya, beberapa kecamatan Ngajum, Sumber Pucung. Masing-masing bagi kan? Setiap komisioner ke masing-masing bagi. Di sepanjang pemantauan saudara di kecamatan saudara pantau, ada tidak laporan mengenai pengerahan massa? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Dalam pembicaraan dengan teman-teman anggota komisioner yang lain, ada tidak informasi mengenai pengerahan massa? Sampai saat ini tidak mendengar isu itu ya, saudara, Yang Mulia. Sampai sekarang? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Yang kedua, dari pemohon bahwa di PTKB-nya Kabupaten Malang ada 16.830 Yang Mulia, dianggap terlalu besar. 16.830. Berapa ya. DPT-nya situ? DPT 1989. 1989. Mohon maaf ya. 1989 369 Yang Mulia. 369. Yang DPT. Menggunakan hak pilih berapa? 16.830. Itu kalau itu DPKTB. Enggak, yang menggunakan hak pilih yang menggunakan hak pilih 1.431.764 Yang Mulia. 4. Suara saya berapa? Suara saya 1431.764 Yang Mulia. Yang menggunakan hak pilih?
pengguna hak pilih 1431764 yang mulia. Nah, suara sah berapa? Sebentar yang mulia. Jumlah suara sahnya 1415264. 1415264. Ya, yang mulia. Suara tidak sah 16500. 16500. Nah, DPKTB ini 16.830. Iya yang mulia. Apa saudara ada hitungan berapa persen ini? Ini sekitar 0,8%. Kalau dirata-rata dengan jumlah TPS yang 3.606 itu per TPS 4 orang yang mulia. Per TPS 4 orang. Iya yang mulia. Per TPS 4 orang. Apakah saudara juga ada mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengenai untuk melakukan penelitian terhadap DPKTB? Cross check. Iya yang mulia. Kami Apakah saudara melakukan? Melaksanakan yang mulia. Bentuk pelaksanaannya gimana? Kami melakukan klarifikasi kepada 3.606 TPS. Ya. Hasil klarifikasinya? Hasil klarifikasinya menyatakan bahwa memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, tidak ada keberatan saat pelaksanaan di TPS, sampai PPK, semua berjalan lancar. Ada PSU di Kabupaten Malang ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah ada dalam rangka melaksanakan itu cross check membuka kotak suara atas rekomendasi Bawaslu? Kami belum membuka kotak suara yang mulia. Sampai sekarang belum membuka kotak suara. Kami membuka baru kemarin yang mulia. Udah selesai? Masih proses ini yang mulia. Masih proses. Baik. Ya. Ada hal lain atau cukup? Data pemohon dalam lampiran yang menyebutkan misalnya hak pilih pengguna hak pilih di desa Sumber Bening ada 440, suara sah yang digunakan 265. Padahal setelah kami lakukan pengecekan di C kita, pemohon pada lampiran itu salah meletakkan yang mulia. Ini TPS berapa ini? TPS 4, TPS 10 yang mulia. TPS 10, desa? Sumber Bening. Sumber Bening. Iya. Seharusnya 265 itu pengguna hak pilih, 440 itu jumlah data pemilih. 440 DPT-nya. Ya, jadi pemohon hanya salah meletakkan jumlah data pemilihnya itu. Ya, majukan saja nanti C1-nya. Ya, yang mulia. Ya, yang mulia. Cukup ya? Ya. Masih ada. Saudara saksi, di halaman 144 itu pemohon mendalilkan saksinya yang meminta hasil temuan Panwas terkait dengan di BKTB untuk Kota Batu itu ditolak oleh KPU maupun Panwas. Penjelasan saudara bagaimana? Saya Kabupaten Malang yang mulia. Oh, Kabupaten. Iya. Maaf apa? Batu tidak termasuk ya, itu Bukan. kota sendiri ya. Kota tersendiri tadi. Oke, berarti lain. Itu kecamatannya Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis ya, ya yang mulia. Dan seterusnya. Ya. Oke, cukup. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih yang mulia. Silakan kembali dulu. Dewi Tahayu Sindah.